kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikan presentasi atau interactive presentations ke learning management system berbasis Moodle. Oke, pertama kita akses dulu dan login sebagai admin atau sebagai tutor. Masukkan username dan password yang sudah terregister pada learning management system. Oke, setelah Anda berhasil login pada site administration, di sini kita masuk ke course yang sudah dibuat atau sudah tersedia pada learning management system. Oke, sebagai contoh di sini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Jadi course-nya adalah bahasa Inggris. Oke, nah pertama-tama kita masuk atau kita akses course kita, dan jangan lupa pastikan untuk melakukan editing. Setiap kali melakukan editing, aktifkan atau klik pada bagian turn editing on, sehingga kita bisa memungkinkan untuk mengedit atau menambahkan informasi yang ada pada course kita. Oke, setelah ada gambar seperti ini, di sini adalah pada mata course kali ini yaitu Parts of Speech ya, di English Grammar. Sudah ada di sini. Kita membuat untuk menambahkan sebuah aktivitas seperti biasanya, klik add an activity or resource. Oke, setelah ada tampil seperti ini, ada dialog seperti ini. Yang kita butuhkan di sini untuk mengintegrasikan adalah Scrum package. Nah, bagaimana untuk melakukan atau mengaktifkan Scrum package ini? Nanti yang kita butuhkan adalah file package yang berextension zip atau application XML. Nah, kita akan membuatnya di sini melalui iSpring. Oke, pastikan Anda login ke iSpring Anda. Ini adalah tampilan dari iSpring sheet-nya sudah ready. Nah, bagaimana cara di sini? Saya akan menjelaskan bagaimana membuat interactive presentation menggunakan iSpring di sini ya. Kita login di sini dan pastikan package itu nanti akan kita integrasikan di sini, juga bisa di presentation melalui interaction. Tapi saya akan mencoba di sini yaitu dengan new interactions. Oke, biarkan login dulu. Biarkan loading. Oke, ini dialog iSpring New Interactions sudah muncul. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah dari dialog ini kita bisa mengetahui atau kita membuat sebuah dialog interaksi. Saya jelaskan satu-satu di sini. Choose interaction type. Jadi Anda akan memilih misalnya ini dari step dengan format seperti ini, 1, 2, 3 ke bawah, atau timeline. Jadi ada timelinenya, atau cycle process atau proses. Dan di sini banyak sekali, ada juga annotation, hierarchy yang berguna untuk diagram, dan juga katalog. Jadi bisa interaksi dapat kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya coba di sini adalah yang menggunakan ini
ini aja proses. Klik pada bagian proses and then create interactions. Tunggu beberapa saat sehingga kita bisa memulai editing. Jika sudah ready, oke, ini masih loading. Harus update. No. Oke, di sini dialog sudah masuk. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Jika Anda ingin ini kan stepnya 1, 2, 3. Jika Anda ingin menambahkan ada beberapa step, misalnya ada 4 step atau 5 step, silakan di add step pada bagian sini. Oke. Jadi kita tahap dulu di step pertama, yaitu kita tulis di sini misalnya ini kan sebuah introduction. Sebagai introduction ya. Kita introduksinya dulu, misalnya kita pakai hari ini kita belajar tentang English grammar misalnya. Oke, English grammar. Oke. Silakan oke sebagai introduction di sini, sorry di sini karena kita akan membahas English grammar ya, sebagai introduction kita di sini. Today we will learn about English grammar. Topik utama pada diskusi kali ini adalah tentang, misalnya kita buat past tense atau simple past tense. Oke. You ready? Nah, untuk introduction ini hanya sebagai contoh, di sini ada sebagai contoh, jadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Next, kita animasi di sini. Oke. Misalnya text stylenya kita buat misalnya heading 1 atau sorry kita buat bold aja di sini ya. Terus untuk colornya kita buat select color di sini misalnya biru. Atau biar lebih cerah ya, kita buat kuning. Next. Terus di sini misalnya kita apply and choose. Kita buat bold and italic. Terus yang ini misalnya kita format teksnya, misalnya kita buat colornya, kita buat lebih biar lebih cerah dan kelihatan. Juga kita perbesar, misalnya ini ya, wow terlalu besar. Terus di sini biar ini lebih kelihatan topiknya, kita buat bold. Kayaknya udah biar lebih colorful, kita sesuaikan dengan kebutuhan.
karena saya tidak begitu ahli untuk gradasi warna, jadi kita buat seperti ini aja. Next, step 1. Oke. Misalnya ini tentang intro. Untuk what is simple past tense. Oke, kita kasih deskripsi di sini. Simple past tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Oke, misalnya seperti ini. Kita edit untuk tampilan teksnya biar lebih menarik. Misalnya kita buat ini. Oke, terus kita perbesar menjadi ini. Kita katakan sebuah. Oke, jadi ini kita atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita buat bold, italic. Oke, terus ini misalnya kita ganti warnanya menjadi misalnya ini bagus nggak? Oke, kami bagus, oke dah. Sip. Next, pada step 2 misalnya penggunaan atau formula, rumus simple past tense misalnya. Untuk menggunakan simple past tense berikut adalah rumus yang digunakan untuk Oke, di step selanjutnya yaitu rumus simple past tense. Oke, untuk menggunakan simple past tense berikut adalah rumus yang digunakan untuk kalimat positif dengan formula subject plus verb 2 plus objek atau komplement. Sedangkan untuk negative sentence atau kalimat negatif yaitu subjek plus jangan lupa menggunakan did plus not plus verbnya kembali ke verb 1 objek atau komplement. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya dengan menggunakan did plus subject plus verb 1 plus objek atau komplement. Objek atau komplement tidak harus dipakai pada sebuah kalimat, tergantung daripada kebutuhan. Artinya jika tidak diperlukan ya tidak perlu ditampilkan. Oke, sekarang kita atur
displaynya untuk supaya lebih menarik. Misalnya untuk format teksnya kita kasih warna biru, sedangkan untuk teksnya kita perbesar supaya jelas. Nah, untuk ini formulanya atau rumusnya kita beri warna sebagai contoh aja dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, misalnya kita taruh agak masuk. Oke, nah selesai. Nah, kita ke step 3, misalnya penggunaan contoh kalimat simple past tense. Oke, misalnya 1, she go to the mall yesterday. Nah, she go to the mall ini adalah kalimat, bukan kalimat past tense. Nah, karena menggunakan verb 2, jadi go kita coret dan berubah untuk kata kerjanya adalah went. Oke, untuk contoh kalimat kedua, misalnya he writes a letter last night. Oke, karena write ini adalah bentuk kata kerja pertama dan kata kerja bentuk keduanya adalah wrote. Oke, he wrote a letter last night. Contoh kalimat integratif, misalnya did she come to school yesterday? Ada dua kemungkinan jawaban, yaitu no, she did not, or yes, she did. Nah, ini adalah contoh simple daripada kalimat past tense. Oke, setelah selesai kita perbaiki formatnya, kita besar size-nya supaya lebih jelas, and then misalnya ini kita kasih warna hijau, terus ini kita warna biru, dan kita kasih warna pink. Sorry, ini tadi adalah kalimat yang berubah. Kita coret di sini, terus ini kita coret. Yes, she did. No, she did not. Oke, misalnya ini summary-nya. Oke, jangan bercentang. Oke, thank you for this app. Sorry, thank you for joining the lesson. Good luck. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Selesai. Ketika udah selesai,
kita preview from the beginning. Oke. Nah, ini adalah preview tampilan dalam bentuk desktop di sini ya. Kita cek. Oke. Ini ada beberapa tampilan. Oke. Ini ada tampilan dari tablet seperti ini ya. Oke, sama. Oke, kalau ini kita coba di HP. Akan nanti ketika diakses di LMS hasilnya akan seperti ini. Terus ini juga. Nah, di sini. Dan ini ada salah satu tampilan. Oke, kita pakai di sini. Oke. Setelah itu, nah, bagaimana nanti kita mengintegrasikan iSpring ini ke learning management system kita dengan menggunakan Scrum package. Tahap selanjutnya adalah kita publish presentasi kita. Nah, di sini ketika ada dialog seperti ini, kita gunakan LMS. Oke, project name-nya kita kasih nama simple past tense, and then foldernya kita taruh misalnya di video, iSpring video. Oke, select folder, use iSpring pen. Oke, sudah. Kalau seperti ini sudah, kita publish. Simple past tense kan di override. Sebentar. Past tense. Wait. Sebentar. Publish. Oke, being published. Oke. Let's see. Proses ada di desktop channel. Oke. Terus kita
kembali ke Spring. Misalnya ini kita coba name-nya adalah simple pasten materi tentang simple pasten. Oke, display kita centang. Oke, biarkan settingan yang lain seperti ini. Availability gridnya nggak usah, enable-nya misalnya dari sekarang, jadi siswa bisa mengaksesnya. Terus ini adalah kita harus menambahkan ini ya. Kita scroll di sini. Oke. Dan kita insert. Oke. Sudah, kita save and return to the course. Or action missing. Incorrect file package. OSS structure. Oke, coba kita publish dengan menggunakan ICC. Yes. Tadi kita ganti yang tadi. Oke, dan ini adalah Scrum package yang sudah berhasil. Oke, coba kita enter. Wait, nah, tunggu beberapa saat, masih loading.
Nah, ini adalah yang sudah terintegrasi dengan LMS kita. Tampilannya seperti ini. Oke, that's all. This exit activity. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk integrasi LMS dengan menggunakan iSpring atau Interactive Presentation. Thank you, semoga bermanfaat.